Berikan semangat semangat di pertemuan semangat di pertemuan pagi ini. Semangat BW apa Bapak Ibu sekalian? Jangan kasih Jangan kendor. kasih kendor. Yes, jangan kasih kendor. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang memberikan kami pertolongan, berkat, damai sejahtera, sukacita. Engkau memberkati setiap orang-orang yang sudah menjadi berkat bagi kami, dan jadikanlah hidup kami sebagai berkat bagi mereka yang membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami kekuatan yang baru hari demi hari. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam hati kami. Dan ucapan syukur kami tak terkira untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Pertolongan-Mu tak terukur, kasih-Mu nyata sempurna. Untuk itu ya Bapa, kalau kami boleh berada pada saat ini berkumpul bersama-sama di pagi ini semua bukan oleh karena kekuatan kami, tapi ini adalah oleh karena karunia-Mu Tuhan. Dan kami mensyukuri setiap anugerah yang telah Engkau berikan. Kasih karunia-Mu menghidupi kami. Itu sebabnya kami menundukkan diri kami ketika kami berhadap-hadapan dengan tahta kasih karunia Tuhan. Kami merendahkan diri kami untuk meninggikan Engkau. Untuk itu ya Bapa, kami semua sepakat berdoa, menyatakan kasih dan setia-Mu melalui pujian penyembahan dan mendengar firman Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan yang baru. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji menyembah Tuhan. Dan di dalam Yesus Kristus pula kami mau bertumbuh bersama. Yang sepakat dan percaya, mari sama-sama katakan amin. 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 Kita beri tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan ya. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ya ini dia pujian yang akan kita naikkan. Kita mau nyatakan kebenaran lewat pujian ini ya Bapak Ibu. Suara saya cukup jelas Bapak Ibu sekalian? Cukup. Baik, saya mulai share lagi kalau begitu ya, sebentar.
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, amin. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari sambil angkat tangan kita sama-sama, saudara. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Sekali lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Amin Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan.
Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Allah yang beserta kami dan janji-Mu Engkau tepati. Kami percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin, berkuasa. Jikalau kami sepakati dan kami mau sepakat atas setiap firman-Mu. Kami mau sejalan dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lanjutkan. Kita mau masuk ke kisah selanjutnya ya Bapak Ibu. Kisah selanjutnya ini akan menjelaskan dan memberikan kita arahan tentunya. Kita masuk di 1 Raja-Raja pasal 19 Bapak Ibu sekalian. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Oke. Kita baca ya. Perikopnya adalah Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam.
Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael, menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah sebuah gambaran bahwa nabi besar pun bisa mengalami frustasi atau depresi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan saya mengalami frustasi depresi, ya gak usah kaget dan gak usah heran dan gak usah khawatir. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena yang lucunya saya juga baru-baru ini mengalami gitu Bapak Ibu. Ya boleh dikatakan kamilah mengalami, ada sesuatu yang terjadi dan kami sempat merasa, kalau saya bicara pribadi aja ya, saya sempat merasa kayaknya saya sudah lakukan banyak hal, tapi tujuannya kok kayak begini, tercapainya cuma kayak begini. Saya melihat bahwa perasaan seseorang yang frustasi itu karena dia merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan dan dia perbuat itu tidak ada faedahnya Bapak Ibu. Tidak ada menghasilkan sesuatu yang nyata gitu. Apa maksudnya Abuna? Maksud saya adalah mungkin saja saat ini atau beberapa waktu yang lalu Anda sempat merasa saya sudah berdoa, mau sampai kapan nih saya berdoa? Ikut BW bangun pagi, bangun subuh, bangun pagi, bangun subuh. Mau sampai kapan kok perasaan kayaknya nggak ada juga perubahannya. Malah yang ada saya sudah ngomong banyak tetap aja begini. Tidak ada perubahan apa-apa. Nah, jangan berhenti Bapak Ibu. Di sini Elia berhenti. Kenapa? Karena dia kan baru saja melakukan pelayanan yang spektakuler. 450 Nabi Baal dibunuh sama dia. Dia menghadirkan api dari langit. Sementara yang lain nggak bisa. Cuma dia yang bisa melakukan itu karena kehendak Allah. Ya. Tujuannya adalah logikanya kalau kita jadi Elia nih berpikir, masa sih dengan menghadirkan langit terbuka lalu api turun dari langit membakar korban ukupan yang udah disiram air, orang nggak tergerak gitu ya. Itu kan logikanya Bapak Ibu. Logika siapa? Logika kita. Tapi kalau memang ternyata Tuhan punya rencana yang lain untuk sampai di tujuannya, kita nggak bisa protes. Nah di sini menurut Elia udah semua rekan-rekannya juga pada dibunuh. Terus tidak ada yang, ya dikatakanlah tidak ada yang menghargai dia. Semuanya yang dia lakukan malah membuat si Isabel bukan bertobat, malah ngancam dia gitu. Jadi Elia depresi, frustasi, depresi. Jadi di sini saya mau bagi aja Bapak Ibu, berdasarkan yang saya baca dari beberapa sumber, ternyata stres sama depresi itu berbeda. Ya. Jadi perasaan tidak berdaya, putus asa, hilangnya minat pada hal-hal yang disukai, lalu kelelahannya meningkat, punya masalah dalam tidur, ya, tubuh terasa berat, kecemasannya berlebihan, ya,
gugup, gelisah, detak jantungnya cepat, buat fokus aja sulit. Nah, ini yang dialami oleh si Elia. Jadi kalau depresi itu sudah mulai ke dalam penyakit jiwa, sehingga membuat orang yang depresi itu maunya mati. Mati di sini bukan berarti hanya secara harfiah ya Bapak Ibu, tapi dia tidak mau berkreasi lagi, dia tidak mau berkarya lagi, dan tidak mau berguna lagi karena dia melihat sudah nggak berguna. Saya hampir merasakan kayak begitu kemarin. Hampir merasa nggak berguna. Lalu kemudian saya juga mencari tahu kan. Aduh Tuhan, kalau kayak begini gimana ya? Saya sebagai hamba Tuhan sudah tahulah cari Tuhan melalui doa. Lalu mengingat kesetiaan Tuhan. Lalu juga istirahat yang cukup. Nah, lalu saya tiba-tiba tergerak. Bukan saya ya, saya yakin ini dorongan Roh Kudus. Di situ kan Elia itu mulai berubah ketika didatangin sama malaikat kan. Betul nggak? Jadi orang depresi itu butuh pertolongan malaikat, tapi bukan berarti malaikat secara harfiah Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan lagi menyatakan bahwa ketika seseorang di dalam keluarga kita ada yang frustasi atau depresi, kita ini harus menjadi malaikat buat mereka. Kita yang menggugah hati mereka, kita yang menyemangati mereka, kita yang kasih mereka makan, baik makanan yang benar maupun makanan rohani. Karena kan firman Tuhan berkata orang percaya tidak hanya hidup oleh makan roti saja, tapi juga hidup oleh karena firman Tuhan. Jadi kita ajak makan, ya kita bantu untuk ciptakan suasana yang enak gitu. Nah, ketika misalnya belum terjadi, coba lagi. Makanya malaikat datang untuk kedua kalinya. Bangun, ayo makan. Ayo. Karena apa? Karena Elia ini memang ditugaskan untuk ke Gunung Horeb Bapak Ibu. Jadi bukan karena dia ini takut sama Isabel lalu kabur ke Gunung Horeb. Dari mana Abuna tahu? Karena kan terakhir dibilang. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Ini Gunung Horeb. Lalu kemudian kita tadi baca. Setelah dia dapat firman Tuhan. Ngapain kerja kamu di sini? Dia mulai curhat protes. Aku ini bekerja segiat-giatnya. Nah ini kan ada dua cara membaca ya. Yang pertama adalah dia melaporkan dengan hati yang tulus. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini berarti apa? Orang tersebut tidak ada masalah. Artinya keadaan yang membuat dia sendirian, sementara yang lainnya tidak peduli, itu tidak masalah. Tapi kalau kita baca dengan cara yang berbeda, ini artinya beda lagi. Jawabnya di ayat yang ke-10. Aku bekerja segala-galanya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah ini beda lagi. Terus firman Tuhan apa? Keluar kamu. Berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nah Elia keluar. Berdiri di atas gunung. Di hadapan Tuhan. Di sini digambarkan bagaimana ada angin besar kuat. Lalu kemudian seperti membelah gunung.
ya. Suatu peristiwa seperti Allah menyatakan diri dengan Nabi Musa di Sinai. Tapi nggak ada Tuhan juga. Ada gempa, bumi, api juga tidak ada Tuhan. Tapi ketika angin sepoi, ya, keheningan, baru ada Tuhan. Tuhan ada di sana. Ditanya lagi, ngapain kamu di sini? Kerja kamu apa? Nah, ini bicara mengenai apa, Bapak Ibu? Tuhan ingin mengingatkan kepada Elia. Tugas kamu tuh masih ingat gak? Masih ingat gak tugas kamu tuh apa? Jadi sebenarnya yang Tuhan harapkan ya aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Udah gitu aja. Apa kerjamu di sini? Abuna, aku hamba Tuhan. Seorang ayah, seorang suami. Udah. Itu yang namanya keluar dari gua. Keluar dari persembunyian. Jadi orang kalau makin lama membiarkan, dia akan makin menyembunyikan diri. Dan saya hampir jadi orang yang mau menyembunyikan diri saya, Bapak Ibu. Saya bersaksi nih di hadapan Bapak Ibu dan Tuhan Yesus. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Saya bersyukur firman Tuhan iya dan amin dan tepat menolong saya. Lalu saya mulai. Di situ dikatakan, ayo makan. Saya makan. Walaupun gak selera saya makan. Pagi-pagi saya makan. Saya gak mikir enak, gak enak apa. Pokoknya saya makan. Siang juga saya makan. Gak ngerasain enak, gak enak. Pokoknya saya bilang enak. Habis jemput anak saya makan. Wah, makan. Lalu setelah makan, baru saya juga cari makan. Cari makan apa? Cari makan firman Tuhan. Nah, saya dapat beberapa ayat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa tulis. Di Ulangan pasal 31 ayat 8 yang saya dapat. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Begitu saya baca jangan patah hati, itu saya langsung patah hati. Itu kan bicara mengenai sesuatu yang tadinya utuh, tiba-tiba patah gitu ya. Tiba-tiba saya teringat satu lagu. Buluh yang patah terkulai, takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Lalu saya bukalah di Yesaya pasal 42 ayat 3. Di situ tertulis, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Penyakit manusia, termasuk saya juga bisa berpenyakit yang sama, adalah apa? Begitu merasa buluh yang tadinya kuat, tiba-tiba kayak buluh patah, lalu terkulai karena frustasi, kaget, terkejut, nggak nyangka dan lain sebagainya, karena ada kejadian yang di luar dari dugaan. Itu berasa udah kayak mau putus. Logika yang dimainkan oleh iblis mengatakan putusin aja sekalian. Sumbu yang tadinya nyala, ada api, semangat, tiba-tiba sudah mau mulai dipadamkan. Karena apa? Karena merasa ini kok kayak saya sumbu ini berasa kecil aja gitu loh. Ataupun sekalipun nyala juga tidak bisa memberikan sebuah penerangan, hikmat, penerangan, pengertian. Saya padamin aja deh sekalian. Logika berjalan kayak begitu. Tetapi apa Bapak Ibu? Kesetiaan Tuhan itu ada ketika apa? Kita mau cari tahu tentang kebenaran dan kesalahan melalui pembacaan firman Tuhan. Dan benar, saya menemukan ini ketika saya diam. Saya ambil waktu benar-benar saya
punya waktu sendiri, Abuni punya waktu sendiri, lalu ya saya bicara ini bukan berarti oh ini Abuna sama Abuni lagi berantem, enggak. Ada satu kejadian yang membuat kami tidak terduga pokoknya. Kami tidak menduga kejadian itu dan kami sama-sama kaget. Dan lucunya kami sama-sama merasa terpukul juga gitu ya. Nah, jadi saya dalam waktu kesendirian, dalam keheningan, saya menemukan ini semua Bapak Ibu. Sebenarnya kalau mau ditanya, kok bisa ya Abuna? Nggak bisa sih sebenarnya. Saya mau sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau sok-sok superior. Mana ada sih manusia yang sanggup? Saya akui, nggak ada yang bisa. Kalau lagi frustasi, nggak ada yang bisa. Anda berasa sendirian atau Anda berasa apa yang sudah Anda keluarkan, effort yang begitu besar, pengorbanan yang luar biasa, lalu tiba-tiba tuh kayak dihempasin gitu aja, kayak dibuang ke tempat sampah. Nggak bisa. Tapi karena saya dan Abu nih, kami sama-sama mau memutuskan untuk mau melakukan. Jadi di ayat firman Tuhan Yesaya tadi tuh gini. Ketika orang frustasi, stres, banyak pikiran. Stres tuh banyak pikiran Bapak Ibu. Nah tapi kalau dibiarin, dia jadi depresi. Nah kalau depresi dibiarin, dia itu mematahkan buluh yang patah terkulai itu. Jadi Tuhan gak mematahkan. Situasi tidak mematahkan. Orangnya sendiri yang mematahkan itu. Sumbu itu ketika dia meredup, dia tidak akan hilang apinya. Dia akan hilang ketika apa? Dia tiup sumbunya. Siapa yang tiup? Yang punya sumbunya. Sedangkan sumbu itu diizinkan menyala dan tetap ada. Kalau yang punya sumbu ini mau cari tahu, ini kayaknya yang salah di mana ya? Dia cari tahu kepada orang yang tahu, yang menguasai sumbu ini. Nah, satu-satunya pribadi yang menguasai hidup manusia siapa? Ya cuma Tuhan Yesus. Perangkatnya apa? Perangkatnya ya firman Tuhan. Di sini kan terletak hukum, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Inilah hukum manusia dengan Allah, manusia dengan manusia. Ini adalah makanan orang percaya. Jadi kalau saudara sudah mulai ada tanda-tanda sulit tidur, nggak bisa ini, nggak bisa itu, Anda ikut BW karena Anda juga depresi, jangan patahkan buluh Anda yang sedang terkulai, jangan padamkan sumbu Anda yang sedang pudar nyalanya. Karena itu semua ada di tangan saudara. Anda harus bangkit. Isi jasmani Anda dengan makanan enak gak enak makan dulu. Kuat. Lalu setelah kuat baru Anda cari Tuhan. Makin Anda gak mau makan, gimana mau dapat jawaban dari Tuhan? Karena perut Anda kosong. Ibaratnya begitu. Bukan berarti tidak boleh puasa Bapak Ibu. Di sini Nabi Elia tidak puasa loh. Untuk mengalahkan pergumulan terberatnya, itu apa? Depresi dia. Di sini dia disuruh makan sama Tuhan. Makan, dikasih roti bakar. Makan, minum. Kasih segar badanmu sebagai manusia jasmani. Mandi kalau perlu. Kasih segar badannya. Nah baru setelah itu kamu kenyang. Baru kamu cari Tuhan. Kamu datang dengan keheningan, dalam keheningan. Cari Tuhan jangan selalu di KKR maksudnya. Cari Tuhan jangan selalu di atraksi kesembuhan ilahi. Cari Tuhan itu niat. Dalam keheningan, engkau datang berdoa. Engkau ngomong sama Tuhan. Dari mulai curhat. Mungkin dari mulai komplain. Lalu berubah jadi curhat. Dan berubah jadi tahu apa tujuannya. Dan di sini Tuhan ngingetin kamu nih harus ke Yehu.
Kamu urapi si Hazael. Kamu harus urapi juga yang namanya Elisa. Tuhan ingatkan lagi. Jadi terlepas ada atau tidak adanya kejadian Izebel ngancam Elia, Elia tuh sebenarnya memang harus ke Gunung Horeb untuk ketemu sama Allah, dan dia memang harus ke Yehu, Hazael, sama ke Elisa. Tapi di sini menggambarkan apa Bapak Ibu? Orang yang frustasi, orang yang stres, lalu kemudian tenggelam dalam stresnya jadi frustasi, frustasi tenggelam lagi jadi depresi, depresi tenggelam lagi jadi apa? Jadi manifestasi. Manifestasi apa? Kejahatan Bapak Ibu. Nanti yang ada nih, kita tidak bisa jadi istri yang baik, ibu yang baik, bapak yang baik, ayah yang baik, hamba Tuhan yang baik, atasan yang baik, bawahan yang baik, anak yang baik. Karena apa? Depresi. Udah capek dengan keadaan dan situasi. Kalau ada yang bertanya, saya sudah sering berdoa ini itu apa segala macam. Doa terus. Imani dan percayai bahwa dia tidak pernah meninggalkanmu. Karena Raja Daud, kita buka ya di Mazmur 34. Di Mazmur 34 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Ya, sekali lagi Mazmur pasal 34 ayat 18 dan 19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maaf, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apakah saudara hari-hari ini juga merasa remuk banget jiwa saudara? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya pagi ini. Makan. Jangan puasa dulu, makan. Kasih segar dulu badanmu. Kasih nyaman dulu tubuhmu. Minum. Minum yang cukup supaya nggak dehidrasi. Jangan malas mandi. Karena orang depresi itu malas mandi Bapak Ibu. Percantik dirimu. Manjakan dirimu. Di sini bukan berarti menghabiskan uangnya. Bukan ya. Tapi manjakan sesuatu. Do something that you like. Memang awalnya tidak suka. Nggak enak, nggak ada yang nyaman ya. Namanya orang lagi gangguan kok. Habis itu baru dalam keheningan engkau naikkan pujian. Nggak bisa ngomong apa-apa Buna. Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa selain saya nangis. Cuma bahasa air mata saya aja yang Tuhan tahu. Karena sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam keheningan itu. Perenungan dalam keheningan akan kehidupan kita sebagai orang yang sudah diberikan tanggung jawab akan menghadirkan Allah secara nyata. Lalu kita tutup tuh semua pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan. Karena kan gak mungkin Tuhan kasih ide-ide yang mati aja lu, bunuh diri aja lu, berhenti aja lu berdoa. Ngapain lagi percaya sama Tuhan Yesus? Udah lu coba cari yang lain kek. Tuhan kan banyak di dunia ini. Itu pasti dari setan. Tujuannya setan memang mau menghancurkan hubungan saudara dan saya dengan Tuhan Yesus. Nah sekarang nih kesempatan dan keputusan akhir ada di tangan saudara dan saya. Anda mau membuat rencana setan berhasil, atau Anda mau membuat apa yang Tuhan sedang rencanakan sampai di tujuannya, dan itu akan indah pada waktunya.
Mari taruh tangan di dada, kita berdoa sama-sama. Apapun keadaan orang-orang benar di dalam BW ini, saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan kami berserah. Mungkin pengalaman apa yang hamba alami berbeda dengan pengalaman Elia. Hamba tidak mengalami yang namanya angin ribut secara harfiah. Tidak mengalami badai secara harfiah atau api. Kami ini bicara mengenai situasi. Gak akan ada Tuhan dalam keributan. Gak akan ada Tuhan kalau dalam kemarahan yang menyala-nyala. Gak akan ada Tuhan. Kita gak akan merasakan Tuhan kalau kita berusaha juga untuk menghancurkan dan meluluh lantakkan dan mengacau balaukan apa yang Tuhan sudah letakkan di tangan kita. Mari kita buka tangan kita sama-sama Bapak Ibu dengan iman. Kami mau menerima kembali apa yang Engkau berikan di tangan kami. Tanggung jawab, kepercayaan untuk kami tuntaskan. Hari ini biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan membuat kami mengerti dan bangkit. Kami percaya, hamba berdoa. Setiap orang yang mau melakukannya pasti akan mengalami kebangkitan di dalam Tuhan. Semangatnya bangkit kembali untuk bekerja, beraktivitas. Sekalipun gempa masalah itu ada, nyala api kemarahan di kanan kiri yang mencoba menghancurkan kami itu juga ada. Tetapi kami tidak izinkan itu. Karena kami hanya cukup untuk keluar dari gua persembunyian kami. Dan kami menemukan Engkau dalam keheningan dan perenungan antara kami pribadi dengan Engkau. Hamba berdoa biarlah kiranya di BW ini setiap orang yang mendengar adalah orang-orang yang benar. Yang buluhnya tidak akan dipatahkan dan sumbunya tidak akan dipudarkan. Karena yang bisa mematahkan dan memudarkan orang itu sendiri, bukan Tuhan. Engkaulah yang memberikan semangat bagi kami. Bangunlah hai jiwaku dan kami terima berkat ini. Kami terima berkat ini dengan tulus ikhlas, kami juga mau terus mencari wajah Tuhan. Kami dengan tulus ikhlas juga akan terus menyemangati orang-orang yang mungkin sedang mengalami masalah. Dan kami pun sebagai orang-orang yang sedang mengalami masalah tidak menutup diri di gua persembunyian kami. Tapi kami mau membuka diri dan mengizinkan setiap semangat yang disampaikan. Karena itulah cara Tuhan menghadirkan malaikat di dalam kehidupan setiap manusia. Hamba berdoa setiap istri bisa jadi malaikat penolong bagi suami. Suami bisa jadi malaikat penolong bagi istri. Ayah dan ibu bisa jadi malaikat penolong bagi anak-anak. Anak-anak bisa jadi malaikat penolong bagi keluarga, bagi ayah ibunya. Mertua bisa jadi malaikat penolong bagi menantu. Demikian juga sebaliknya. Atasan bisa jadi malaikat penolong bagi bawahan. Demikian juga sebaliknya. Pelayan Tuhan bisa jadi malaikat penolong bagi pemimpin atau gembala di tempat melayani. Demikian juga sebaliknya. Para gembala bisa jadi malaikat penolong bagi para pelayan Tuhan yang membantu dalam pelayanannya. Dan biarlah BW ini juga bisa menjadi malaikat penolong bagi kami semua. Dan kami semua bisa saling menjadi malaikat penolong karena kami sudah mendengar kabar benar, kabar baik ini untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan. Dan kami mau tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan diletakkan di tanganmu dan engkau akan menerimanya dengan sempurna. Tuhan yang akan membuat apa yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil, berarti, dan kemanapun kau pergi, engkau beruntung. Kami juga bersyukur bahwa Ibu Justin sudah disembuhkan, sudah mengalami operasi, sudah dilancarkan. Kami juga bersyukur kalau yang mengalami goncangan kembali kuat pada hari ini. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Ia menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyatakan kemuliaannya kelak dan menyatakan bahwa
orang-orang yang setia ialah yang akan menerima janji Allah indah pada waktunya. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, Amin. amin ya Bapak Ibu. Jadi ada Amin. kabar nih dari Ibu Amin. Yustin kemarin, rekannya Ibu Leli ya. Jadi puji Tuhan nih, saya bacakan ya, mohon izin saya bacakan. Operasinya sudah lancar. Nih saya di forward oleh Ibu Leli, oleh mama saya. Operasinya sudah lancar dan berhasil dengan baik. Tuhan sungguh amat baik dan saya sudah sadar sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Allahku. Abuna, Abuni, Mami, teman-teman semua. God bless you. Iya. Bisakah saya minta link Zoom-nya bagi supaya besok bisa mengikuti doa pagi dan mendengar sabda firman Tuhan. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow, puji Tuhan. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, juga mungkin Bu Yustin juga. Ada nggak Bu Yustin hari ini ya? Ya, kalau tidak ada nggak apa-apa. Jadi untuk linknya itu tidak pernah berubah. Nah, tapi kayaknya Ibu Leli sudah sampaikan ke beliau. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tetap semangat dan percaya ya Bapak Ibu. Bahwa sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Amin. Amin. Oke, amin. Ya udah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita saling mendoakan ya. Baik, teman-teman. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nanti saya sampaikan ke Abu nih. Abuna. Kasih Iya. Abu. Terima kasih Abuni. Iya, nanti Shalom saya Bapak dan sampaikan. Ibu, terima kasih Oh. banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Terus memberkati Bapak Ibu. Yang penting masih ada besok untuk kita ketemu di BW. Jadi jangan kasih kendor. Iya. Semangat terus. Terus semangat. Oke. Bapak Ibu sekalian selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Dadah. Bapak Ibu. Bye. Semuanya selamat tinggal. Kita tinggalkan beli ini sebentar. Besok ketemu lagi. Betul Bu Lingga. Luar biasa Ibu Lingga. Dadah Bapak Ibu. Bye.